Kita akan masuk ke dalam presentasi yang kedua di hari ini. Kayaknya Michelle udah siap ya. Baik, dengan tidak lama lagi kita panggilkan Michelle Lois Darmawan dengan judul GMO sebagai salah satu alternatif jawaban krisis pangan di Indonesia. Kita berikan semangat untuk Michelle. Oh, langsung minum ya Michelle ya. Baik, Michelle, siang hari ini saya berikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil penelitian kamu ya. Dan nanti setelah itu akan berdiskusi dengan dua orang panelis yang luar biasa, Mr. Budi dan Mr. Zorin. Siap ya? 15 menit dari sekarang udah siap Michelle? Tarik nafas dulu. Oke, silakan. 1, 2, 3. Selamat pagi panelis yang terhormat Mr. Budi, Mr. Zorin, dan Ibu Sandang selaku moderator. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu Guru serta para hadirin luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru pembimbing saya, Miss Beatrix, yang sudah membimbing saya kurang lebih 9 bulan ke belakang. Sekarang, saya Michelle Lois Darmawan akan menyampaikan hasil penelitian atau karya ilmiah saya yang berjudul GMO sebagai salah satu alternatif jawaban krisis pangan Indonesia. Saat ini, krisis pangan di Indonesia terus meningkat. Menurut statistik, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di tahun 2021 ke 2022 meningkat hampir 2%. Stok pangan Indonesia yang terbatas dengan jumlah dan kebutuhan penduduk yang banyak dapat menyebabkan inflasi tinggi. Para petani dan peternak juga mengeluarkan lebih banyak uang untuk menjaga ketahanan produk mereka karena cuaca dan lingkungan di Indonesia yang tidak stabil. Oleh karena itu, teknologi yang kini telah banyak dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong ketahanan pangan Indonesia. Salah satu contoh teknologi di masa kini yang dapat menjadi salah satu jawaban krisis pangan di Indonesia adalah GMO. GMO, Genetically Modified Organism, atau dalam bahasa Indonesia, PRG, produk rekayasa genetik, sebenarnya bukan hal yang baru di dunia pangan. GMO sendiri adalah organisme yang gen-gennya dimodifikasi menggunakan teknologi rekayasa genetika. Contohnya, tanaman kedelai dan olahan tempe adalah hasil dari GMO. Tidak hanya tanaman, terdapat juga GMO binatang dan obat-obatan. Di Indonesia, hanya GMO tanaman pangan yang sudah dipasarkan secara luas sebagai bahan konsumsi. Akan tetapi, di negara-negara lain, terutama di Amerika Serikat, telah memasarkan berbagai jenis hewan rekayasa genetik sebagai konsumsi publik. Walaupun sudah diregulasi oleh pemerintah dan berbagai pihak yang terkait, di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia, bahan pangan dari GMO masih dianggap kontroversial bagi konsumen maupun produsen. Adanya dampak negatif GMO pada kesehatan dan lain-lain membuat para konsumen ragu untuk mengonsumsinya, yang tentunya juga menjadi kendala bagi para produsen. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karya ilmiah ini dibatasi oleh rumusan masalah yang menjawab bagaimana perkembangan GMO di Indonesia saat ini, bagaimana kondisi produktivitas pangan Indonesia saat ini, dan bagaimana GMO dapat menjadi alternatif jawaban krisis pangan di Indonesia. Saya memilih topik ini karena pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, dan topik ini menyangkut masa depan ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, topik ini sesuai dengan P5, Profil Pelajar Pancasila, bagian rekayasa dan teknologi, karena GMO adalah produk dari teknologi rekayasa. Sebelum masuk ke penelitian, saya akan menjelaskan definisi kedua variabel yang akan saya bahas. Pertama, Genetically Modified Organism atau GMO atau produk rekayasa genetik PRG adalah organisme yang gen-gennya atau DNA-nya telah dimodifikasi menggunakan teknologi rekayasa genetika. Produk rekayasa genetik terbagi menjadi 4 macam, yaitu generasi pertama dengan 1 sifat, generasi kedua dengan kumpulan sifat, generasi ketiga dan 4 yaitu near intragenik, dan cisgenik. Serangkaian analisis yang meliputi analisis sumber gen penyebab alergi, sequence homolog asam amino, resistensi pepsin, screening serum, serta penggunaan hewan uji dilakukan untuk menguji keamanan GMO. Berbagai macam produk GMO di Indonesia sampai saat ini merupakan produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, dan produk GMO ini tentunya perlu diawasi secara ketat dari segi dampaknya terhadap lingkungan melalui ketentuan hukum yang berlaku, yang diwakili oleh instansi-instansi dan beberapa lembaga.
Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Komisi Keamanan Hayati, Tim Teknis Keamanan Hayati dan Biosafety Clearinghouse berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Sementara itu, definisi dan paradigma ketahanan pangan terus berkembang semenjak diselenggarakannya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mempublikasikan konsep Secure, Adequate, and Suitable Supply of Food for Everyone. Dari definisi ketahanan pangan yang beragam, definisi umumnya mengacu pada definisi dari Bank Dunia dan Maxwell dan Frankenberger, yaitu pengamanan akses untuk semua orang di setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup secara sehat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik 5 unsur ketahanan pangan yang harus dipenuhi, yakni 1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu. 2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. 3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik sosial, ekonomi, dan fisik. 4. Berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan 5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Sistem ketahanan pangan di Indonesia juga memperhatikan kecukupan persediaan pangan bagi seluruh penduduk, distribusi yang lancar dan merata, dan konsumsi pangan di setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang masyarakat. Maka, penyediaan pangan tidak hanya melingkupi tingkat makro, yaitu nasional dan regional, tapi juga di tingkat mikro, gizi dan gizi individual. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 adalah kebijakan pemerintah yang mencakup keamanan PRG di Indonesia. Pasal 3 menyatakan bahwa perwujudan keamanan akan dilaksanakan dengan metode ilmiah yang sah, dengan pertimbangan kaidah agama, etika, sosial, budaya, dan estetika. Pasal 6 mengatakan bahwa PRG yang layak diedarkan di pasar Indonesia wajib diuji dan disertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk yang dipasarkan memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan atau pakan, dan informasi dalam lingkup keamanan lingkungan tersebut termasuk seperti yang ditampilkan berikut. Berdasarkan penelitian dan regulasi yang ada, saya memiliki hipotesis bahwa GMO berpotensi menjadi salah satu jawaban krisis pangan di Indonesia. Produk rekayasa genetika memiliki berbagai keuntungan yang dapat mendukung produktivitas pangan Indonesia dan ditunjang dengan regulasi yang tepat oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan GMO dapat menjadi alternatif jawaban krisis pangan di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan masa depan bangsa. Data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal. Berdasarkan jurnal Tanaman Genetically Modified Organism dan perspektif hukumnya di Indonesia, Indonesia memiliki berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan GMO sejak tahun 1967 dan tentang GMO sendiri secara langsung sejak 1999. Selain itu, sudah berdiri beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas dampak dan keamanan GMO bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kesadaran pemerintah Indonesia terhadap GMO sudah ada sejak lama dan GMO bukanlah hal baru di Indonesia. Kemudian, Jurnal Perspektif Produk Bahan Makanan Genetically Modified Organism pada mahasiswa mengungkapkan persepsi masyarakat yang diwakili oleh 97 mahasiswa mengenai GMO. Melalui kuesioner yang disebarkan, sebagian besar responden kurang memahami apa itu GMO dan hanya sedikit yang cukup paham atau bahkan sangat paham. Namun, sebagian besar juga ingin memperluas pengetahuan mereka tentang GMO. Selanjutnya, hampir setengah responden, yaitu 46,4%, menyatakan bahwa mereka percaya GMO baik untuk kesehatan, dan hanya 10,3% yang percaya bahwa GMO tidak baik untuk kesehatan. Sementara sisanya tidak memiliki pendapat. Selain terhadap kesehatan, sebagian besar responden, 49,5%, percaya bahwa GMO aman untuk lingkungan, dan hanya 14,4% yang berpendapat sebaliknya. Sementara sisanya tidak memiliki pendapat. Akan tetapi, ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran responden terhadap GMO pangan, lebih dari setengah responden, yaitu 51,6%, menyatakan bahwa mereka takut dalam beberapa hal. Alasan utama dari kekhawatiran tersebut adalah kurangnya pengetahuan dari GMO. Para responden juga mendefinisikan keuntungan terbesar dari produk makanan GMO diantaranya budidaya dan pemulihan spesies baru, mengurangi pemakaian bahan kimia, mengurangi kelaparan masyarakat, harga yang rendah, penelitian spesies baru yang unggul, maupun tidak bermanfaat dan tidak memiliki pendapat.
Selain itu, responden juga ditanya mengenai produk GMO yang mereka dukung. Dan produk peningkatan gizi makanan mendapatkan suara terbanyak yaitu sebesar 18,98%. Kemudian di Indonesia sendiri, Badan POM telah mempublikasikan sebuah artikel dengan daftar produk GMO yang sudah bersertifikat aman pangan beserta sifat dan gen modifikasinya dan lain-lain. Dengan publikasi ini, Indonesia telah menunjukkan usaha dalam memproduksi GMO secara transparan kepada masyarakat. Hal ini juga sudah sesuai dengan regulasi atau PP nomor 21 tahun 2005, pasal 6 yang menyatakan bahwa PRG atau GMO yang layak diedarkan di pasar Indonesia wajib diuji dan disertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa GMO yang dipasarkan memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan atau pakan, dan informasi dasar tersebut telah didefinisikan pada bab 2. Selanjutnya, berdasarkan data dari BPS, produktivitas padi jagung dan kedelai yang merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas padi adalah perubahan iklim yang sering terjadi di Indonesia. Sementara buku analisis produktivitas jagung dan kedelai di Indonesia di tahun 2022 menyatakan bahwa perubahan iklim bukanlah faktor utama yang mempengaruhi produktivitas jagung dan kedelai. Hal tersebut dapat dilihat melalui rata-rata produktivitas jagung dan kedelai yang tidak terkena dampak perubahan iklim lebih besar dibandingkan dengan produktivitas jagung dan kedelai yang terkena dampak perubahan iklim. Kemudian, Jurnal Analisis Pengaruh Produksi Kedelai, Konsumsi Kedelai, Pendapatan Per Kapita, dan Kurs terhadap impor kedelai di Indonesia mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kedelai diantaranya adalah berkurangnya lahan pertanian kedelai, kedelai merupakan tanaman tambahan atau bukan komoditas utama petani, dan kedelai rentan terhadap hama dan gagal panen. Saya hanya memilih untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kedelai karena kedelai merupakan sumber protein utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan kedelai adalah kebutuhan pangan yang masih sangat bergantung pada produk impor. Terakhir, buku Indeks Ketahanan Pangan 2022 menunjukkan data dan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Secara keseluruhan, tidak ada provinsi yang mencapai nilai sempurna yaitu 100, atau dalam kata lain, tidak ada yang dapat memenuhi standar Badan Ketahanan Pangan Nasional mengenai tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Namun, data menunjukkan Provinsi Bali pada peringkat pertama dengan IKP sebesar 85,19%, sementara Provinsi Papua yang berada pada peringkat terakhir memiliki IKP 37,8%. Melalui data tersebut, secara umum, wilayah Indonesia bagian timur memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan atau ketidakmerataan dalam distribusi pangan nasional. Penyebab IKP wilayah Indonesia Timur lebih rendah dibandingkan wilayah barat juga dinyatakan antara lain karena defisit pangan, yaitu produksi kurang dari kebutuhan, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Penurunan yang dibuktikan oleh semua sumber terbahas menyatakan bahwa Indonesia belum berada di tingkat cukup pangan dan rentan terhadap krisis pangan di waktu mendatang jika tidak ditangani dengan benar dan efisien. Di Indonesia, produktivitas tanaman pangan sangat rentan terhadap perubahan iklim, hama atau bakteri dan penggunaan herbisida atau pestisida yang berlebihan. Menanggapi kerentanan tersebut, teknologi GMO hadir untuk mengisolasi dan mentransfer gen dari dan pada suatu tanaman, pangan, dengan karakteristik atau sifat yang menjawab masalah tanaman pangan dan mengurangi resiko gagal panen. Berdasarkan jurnal The Role of Genome Editing to Boost Bioeconomy Significantly, Opportunities and Challenges in Indonesia, salah satu teknologi genome editing atau proses pembuatan GMO adalah CRISPR-Cas9. Mengenai teknologi ini, terdapat spesifikasi yang dipublikasi seperti tertera yang menunjukkan preferensi saat ini dan tujuan penelitian. Laporan dan tren metode pemanfaatan ini akan menjadi informasi penting khususnya untuk benchmarking dan penilaian atau standar suatu formulasi peraturan. Berdasarkan data dan riset yang dilakukan tentang GMO sebagai salah satu alternatif jawaban krisis pangan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia rentan terhadap krisis pangan berkelanjutan jika tidak ditangani secepatnya dan sebaik-baiknya.
Hal ini dapat dilihat dari nilai produktivitas pangan yang terus menurun sejak 2 tahun ke belakang, serta IKP dengan kesetimpangan yang cukup besar antara provinsi di peringkat pertama dan di peringkat terakhir. Kesetimpangan tersebut juga menunjukkan ketidakmerataan dalam distribusi pangan. Oleh karena itu, saya meneliti potensi GMO sebagai jawaban krisis pangan di Indonesia. Kemudian, melalui riset dalam hal regulasi dan lembaga keamanan, Indonesia cukup siap untuk memproduksi dan mendistribusikan GMO secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pemerintah dan Biosafety Clearinghouse, regulasi dan keamanan GMO lebih terjamin. Namun, berdasarkan pengetahuan masyarakat, Indonesia masih butuh edukasi mengenai makanan GMO bagi seluruh masyarakat Indonesia demi mengapresiasi usaha pemerintah yang telah menciptakan produksi yang transparan untuk produk GMO di Indonesia. Maka dari itu, hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa GMO berpotensi menjadi jawaban krisis pangan nasional. Akan tetapi, masih perlu ditingkatkan seperti dalam hal pengetahuan dan pengembangan teknologi di seluruh Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai GMO sebagai salah satu alternatif jawaban krisis pangan di Indonesia. Terima kasih atas kesediaan para panelis dan semua audiens untuk mendengarkan presentasi ini. Tuhan memberkati. Ya, kita berikan aplaus untuk Michelle yang sudah bisa mempresentasikan karya ilmiahnya dengan baik ya. Michelle, tarik nafas dulu nih, habis ini ada diskusi oleh 2 orang panelis yang luar biasa, ada Mr. Budi dan Mr. Zorin. Nah, Bapak-bapak siapa yang mau duluan? Mr. Zorin? Alfabetik aja ya. Oh, alfabetik berarti Mr. Budi ya. Mau minum dulu? Boleh, minum dulu ya. Tarik nafas. Bapak-bapak panelis, ini luar biasa ya. Yang diambil penelitian yang diambil oleh Michelle ini tentang GMO ya. Itu satu yang untuk anak SMA ini menurut saya luar biasa ya. Memperhatikan kondisi itu untuk Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Budi silakan memberikan pertanyaan. Saya berikan waktu 10 menit ya Pak untuk berdiskusi. Silakan Pak. Terima kasih Miss Sondang buat penekanannya di 10 menit ya. Mungkin kurang dari itu. Ya kita kasih aplaus dulu sekali lagi buat Michelle ya. Ya, saya ingat beberapa waktu lalu Michelle sempat nanya sama saya tentang satu film ya, Okja. Mister yang tanya saya. Oh saya yang nanya sama kamu ya? Oh bukan kamu yang nanya sama saya? Bukan. Oh ya, jadi saya juga nggak sadar waktu pas saya ngisi kolom buat panelis tuh saya nggak tahu bahwa Michelle adalah orang yang akan mempresentasikan tentang GMO ini gitu. Tapi saya tertarik gitu ya, apalagi kalau misalnya Michelle pernah nonton Okja juga gitu kan, film itu. Dan itu kan salah satu film yang melakukan rekayasa genetika terhadap binatang. Ada satu babi yang kemudian direkayasa dan kemudian jadi besar, ya kan. Singkat cerita ya ada moral yang masuk di dalam hal itu gitu. Ketika kita akan membunuh binatang untuk memenuhi kebutuhan pangan gitu ceritanya. Nah, saya mungkin nggak akan terlalu jauh lah dari hal ini. Kalau kita ngomongin tentang GMO sebagai salah satu alternatif jawaban krisis pangan di Indonesia. Nah, gimana dengan negara lain di Eropa yang mungkin katanya sebagian besar menentang gitu GMO? Apa yang membuat mereka tuh bisa sampai ke sana? Sampai menentang, Mister maksudnya? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mister Budi. Menurut saya dari data-data yang saya kumpulkan, banyak negara yang masih menentang GMO itu karena persepsi GMO di mana kayak ada kata modified, di mana jadi mereka semua orang di negara itu merasa bahwa makanan mereka dimodifikasi dan sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Namun ada juga beberapa negara yang seperti Amerika Serikat yang saya sampaikan sebelumnya, itu mereka produsen terbesar GMO di dunia saat ini, dan berdasarkan peringkat ketahanan pangan di dunia, Amerika cukup berada di tingkat atas, dan menurut saya jadi sebenarnya GMO itu tidak seburuk dari persepsi orang-orang.
Terima kasih buat jawabannya ya. Argentina yang saya tahu tuh dia peringkat pertama gitu untuk apa memproduksi GMO dan kemudian diikuti sama Cina gitu dan selanjutnya ya kita Indonesia tuh masih sekitar 100.000 hektar. US memang dia melakukan hal itu, tapi ya maksudnya Argentina tuh akhirnya dia benar-benar mau konsentrasi di sana untuk mengatasi krisis pangan. Nah kalau boleh, Michelle boleh coba jelaskan gitu ya, pisang yang kita punya katanya sekarang tuh udah hasil persilangan ya, buah pisang, oke ya kalian pada tahu kan buah pisangnya. Nah buah pisang tuh katanya udah hasil persilangan. Apakah hasil persilangan itu termasuk GMO? Terima kasih Mr. Budi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu GMO ini, kita masuk ke sejarah GMO dulu mungkin ya. Di GMO ini sebenarnya awalnya itu berawal dari perkawinan silang antara tanaman. Dan mungkin sepertinya yang Mr. maksud itu hasil dari perkawinan silang dan bukan dari teknologi rekayasa genetika. Dan ya sampai situ. Jadi kalau misalnya persilangan, kita bisa simpulkan bahwa persilangan dengan GMO itu sesuatu yang berbeda. Persilangan itu awal mula dari Awal mula. GMO ya. Tapi kita nggak memakai teknologi dalam hal itu. Ya. Kalau saya boleh mungkin perjelas, GMO itu hanya mengambil sifat yang kita inginkan. Tapi kalau persilangan itu berarti semuanya, gitu kan ya? Semacam lebih tidak bisa terkontrol. Jadi di dalam batasan masalah berarti persilangan itu tidak termasuk di dalam GMO. Bisa dibilang. Oke. Mutasi kimia kayak misalnya, saya pengen tanya, misalnya saya bisa bikin plastik ya, saya pakai plastik untuk bikin permen. Dan hasilnya tuh molekulnya semua struktur kimianya tuh sama. Apakah itu termasuk GMO? Maaf, Mister, boleh di... Jadi kalau misalnya saya punya bahan baku plastik dan kemudian dari bahan baku plastik ini saya modifikasi sedemikian rupa sehingga struktur kimianya itu sama dengan permen. Ya, jadi saya bikin dari plastik bahan bakunya, kemudian saya tambahkan beberapa hal, saya panaskan dan segala macam gitu sampai akhirnya itu jadi permen. Apakah itu produk GMO? Terima kasih Mister atas pertanyaannya. Dari segi cara mentransfer gen-gen dan lain-lain yang mungkin bisa diklasifikasikan sebagai GMO. Akan tetapi hal tersebut secara logika tidak akan mungkin terjadi dan juga hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah ada di Indonesia karena jika kita menggunakan bahan baku plastik yang sudah jelas tidak baik untuk kesehatan itu merugikan masyarakat Indonesia sehingga hal tersebut tidak boleh diedarkan di Indonesia. Terima kasih buat jawabannya ya. Jadi balik lagi ke konsep tentang GMO ya. Kita ingin tanaman yang tahan hama, tahan cuaca gitu. Dan kalau misalnya dipanen tuh bisa lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kita mau menjawab tentang krisis pangan gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada hama ya gagal panen dan segala macam. Berarti di dalam tanaman tersebut yang kita udah modify itu ada sedikit insektisida gitu atau pestisida gitu yang membuat dia tuh tahan. Dan itu membuat orang-orang tuh punya persepsi bahwa apakah ini nggak berbahaya buat kita ketika kita makan. Nah gimana cara Michelle meluruskan hal itu supaya kita bisa mengerti? Terima kasih Mr. Budi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk menciptakan, memodifikasi tanaman supaya mereka tahan terhadap herbisida itu bukan dimasukkan insektisida dan lain-lain, tapi melainkan mengambil gen dari tanaman yang terbukti tahan terhadap herbisida dan lain-lain dan mentransfernya ke tanaman yang kita inginkan. Oke, kalau misalnya itu kita lakukan sama hewan, jadi kita ingin produk yang unggul nih, ya, dan kemudian tingkat lanjutannya kita masuk ke tahap manusia. Nah, menurut pendapat kamu gitu ya, sekarang kan udah mulai ada ya sounding tentang itu gitu, kayak misalnya
bayi tabung, atau kalau misalnya kita mau pengen punya anak gitu dengan muka yang lebih oke gitu ya, dengan genetika yang kalau misalnya makan tuh nggak jadi tiba-tiba eh, tambah berat badannya tuh naik berapa kilo gitu. Nah, gimana pendapat kamu tentang hal itu? Tentang modifikasi manusia, Ya. Mr. Terima kasih Mr. Budi atas pertanyaannya. Menurut saya itu lebih ke masalah etika, Mr. Jadi karena fokus riset saya di pangan, GMO pangan, menurut saya tidak ada masalah etika tentang itu, tapi mengenai modifikasi manusia, saya belum yakin untuk hal itu karena menurut saya itu juga cukup bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau ngomongin tentang krisis pangan, kalau kita punya banyak makanan, apakah itu bisa menjawab krisis pangan di Indonesia? Apakah krisis pangan itu cuma karena kita nggak bisa memproduksi? Terima kasih Mr. Budi untuk pertanyaannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak hanya masalah produksi yang menjadi alasan utama krisis pangan Indonesia, tapi juga karena distribusi pangan yang harus merata sehingga bisa sampai dan menyelesaikan masalah krisis pangan Indonesia. Dan kalau boleh saya tambahkan juga di indeks yang saya gunakan, IKP, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia itu menggunakan juga standar internasional yaitu Global Food Security Index. Dan hal tersebut ada 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek akses pangan, dan juga aspek pemanfaatan pangan. Jadi bukan hanya produksi yang. Jadi kita bisa punya makanan yang berlimpah, tapi buat sebagian orang mungkin nggak mendapatkan. Jadi berarti masalahnya di pemerataan gitu ya? Itu juga ya. Oke, terima kasih Michelle, luar biasa banget jawabannya ya. Oke, kasih aplaus sekali lagi. Sudah, Mr. Budi? Masih mau bertanya? Oh, baik. Oke. Enggak, orang baik kok. Ya, baik Michelle. Masih ada satu lagi nih ya, panelisnya mau minum dulu atau gimana. Tapi tadi kamu bisa menjawab pertanyaan Mr. Budi, bisa berdiskusi dengan Mr. Budi dengan baik ya. Nah sekarang ke panelis selanjutnya. Saya silakan kalau mau minum dulu atau mau tarik nafas atau minumnya udah habis? Ada. Masih ada. Baik Mr. Zorin, nanti saya berikan waktu 10 menit ya untuk bertanya dan berdiskusi dengan Michelle. Udah siap? Baik, silakan Mr. Zorin. Oke Michelle, pertama-tama terima kasih kolega dari Salindia dan naskah yang diberikan itu isinya sangat ilmiah, mau membahas kimianya, kau bahas undang-undangnya, bahas juga hampir segala hal yang berhubungan dengan topik ini gitu. Apalagi terakhir kamu pakai data juga mengenai apa tuh IKP itu ya, itu bagus sekali. Nah, dan kalau saya sih ini udah bagus fondasinya gitu. Kalau kedepannya kau bawa ke S1, bikin karya ilmiah ya mirip-mirip juga lah. Ya, coba expand. Nah, pertanyaan saya lebih mengacu ke implementasi GMO ini ya. Soal mengenai benefit-benefitnya udah kamu jelaskan dengan sangat baik ya. Dan saya sangat meyakinkan gitu. Nah, cuma ya saya pengen tahu dari perspektif Michelle ya. Nah, tadi Michelle ngomong di dunia ini negara mana yang paling tinggi ya, maksudnya itu ketahanan pangannya atau paling sukses mungkin menggunakan GMO ini? Kalau untuk, terima kasih sebelumnya Mr. Zorin untuk pertanyaannya. Kalau untuk tingkat produsen terbanyak di dunia ini dari riset saya itu Amerika Serikat. Oke, ya Amerika Serikat, thank you. Nah dari situ tuh saya tuh kan cukup suka baca-baca gitu kan ya. Nah setahu saya, satu perusahaan yang cukup berandil besar untuk hal itu namanya Monsanto. Pernah dengar ya Monsanto? Iya, pernah dengar. Nah dan kalau dibaca-baca tuh ada banyak skandalnya juga. Ada yang ngomong itu GMO tuh ada ada benih-benih kankernya dari herbisidanya. Ada yang ngomong mereka agak monopoli pasar. Dan saya jujur kurang tahu, saya nggak mau bahas ke Amerikanya ini ya. Itu masalah Amerika, bukan masalah Indonesia. Cuma kalau di Amerika kan konteksnya adalah
banyak perusahaan itu punya andil lebih besar dibanding pemerintah. Nah, gimana caranya di Indonesia dengan segala GMO ini tuh bisa lebih aman, nggak mengulang kesalahan di Amerika? Via cara apa? Apakah dengan swasta atau gimana? Menurut kamu gimana solusinya? Terima kasih Mr. Zorin untuk pertanyaannya. Dari karya ilmiah saya sendiri juga, saya memfokuskan karena harus terkait Indonesia, saya memfokuskan ingin GMO itu dikontrol oleh pemerintah. Sehingga juga karena masalah di Amerika itu kan karena dikontrol oleh pihak swasta dan perusahaan yang sangat besar itu jadi memonopoli pasar dan juga harganya juga tidak ideal, dan hal tersebut harusnya juga bukan goal dari GMO, karena salah satu goal dari GMO itu merendahkan harga. Jadi menurut saya solusinya itu keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan riset dari GMO sendiri. Jadi dari andil pemerintah ya saya dukung itu 100% ya, karena emang keuangan pemerintah siapa lagi. Nah, dari ini saya lanjut ke pertanyaan kedua. Coba tolong tunjukkan slide yang terakhir, yang bagian kesimpulan ini. Nah, ada bagian yang sebelumnya maaf yang krisis pangan. Ada nggak? Maksudnya ada poin-poinnya. Nah ini ya, ketahanan pangan, kecukupan persediaan pangan, distribusi yang lancar dan merata, konsumsi pangan siap individu, dan juga penyediaan pangan tingkat makro dan mikro. Nah ini kan dari itu kan ya, dari yang Global Food Index itu, atau dari mana itu? Nggak, never mind. Nah, saya justru mau nanya, dari 4 poin ini, kenapa harus GMO? Kenapa yang difokuskan tuh GMO? Karena kalau ya menurut ya ini hemat saya ya, kita kan udah lama di Indonesia ini, udah lama merdeka ya. Tapi masih banyak juga masalah-masalah soal pangan kan, impor berlebihan, ada mafia pangan, ada monopoli pasar juga, ada banyak masalah gitu loh. Dan setahu saya itu banyak masalahnya ngacunya ke human error. Orang-orang yang mungkin belum capable, orang yang mungkin nggak regulasi dengan baik. Kenapa GMO ini tuh bisa jadi solusi untuk masalah-masalah itu? Terima kasih Mr. Zorin untuk pertanyaannya. Kembali saya tegaskan lagi kalau saya mempropose ini untuk sebagai salah satu alternatif jawaban dan bukan hanya satu-satunya. Karena saya yakin masalah krisis pangan ini bukan hanya karena satu aspek saja, tapi juga berbagai aspek yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi, tapi jika Mr. bertanya kenapa GMO pilihannya, itu karena saya rasa salah satu aspek yang membuat krisis pangan Indonesia itu tentang produksi, dan GMO ini bisa mengatasi hal tersebut karena produksi GMO itu lebih yakin dan pasti hasilnya itu bisa dipanen lebih cepat dan juga tidak bisa lebih terkontrol dibanding hanya tanaman biasa. Dan mengenai teknologi juga saya rasa regenerasi petani juga akan segera terjadi, dan banyak petani juga yang pasti akan mengerti dan mau belajar tentang teknologi GMO ini sendiri. Oke, terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Nah sebelum saya ke pertanyaan ketiga, saya mau memberikan dulu ruang buat mungkin audiens, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan, apakah audiens dari kelas Mr. Zorin ya? Ya, atau siapapun mungkin? Ada yang mau bertanya dari kelas Mr. Zorin mungkin? Ada, mau bertanya? Boleh pakai bahasa Inggris? Dia expat ya kan? Mau bertanya? Gak ada? Ntar nyesel. Gak ada, Mister. Oke, ini pertanyaan saya terakhir ya. Sejujurnya selama ini Mas udah jawab dengan sangat baik. Nah, saya justru lebih pengen tahu ada nggak sih success stories, cerita-cerita berhasil dari GMO ini di negara lain di Asia Tenggara yang mungkin misalnya pernah pelajari. Ada nggak negara tetangga kita yang mungkin udah pernah memakai teknologi apa untuk membuat mungkin bibit yang lebih tahan atau gimana dan berhasil? Ada buktinya, ada nggak mungkin referensinya, atau mungkin setahu Michelle lah ya, kalaupun nggak ada di naskah pun nggak apa-apa. Gimana?
Terima kasih Mr. Zorin atas pertanyaannya, tapi boleh klarifikasi gak Mr.? Maksud Mr. itu kayak sukses berhasil diterbitkan saja atau sampai kayak banyak yang menggunakannya? Mungkin bisa membantu beberapa masalah di negara lain berhasil menggunakan dan terbukti sih teknologi itu, GMO itu memang resilient dan dipakai bertahun-tahun. Terima kasih Mr. Zorin atas pertanyaannya. Saya rasa untuk pertanyaan ini juga menjadi salah satu yang minusnya itu karena di internet dan di lain-lain itu masih kurang ada statistik yang jelas untuk penggunaan GMO, tapi hanya berdasarkan data yang ada, saya rasa GMO itu cukup berpengaruh untuk meningkatkan produksi dan untuk stok pangan masyarakatnya. Oke ya, terima kasih ya. Jadi seperti yang tadi Michelle ngomong itu pada akhirnya ingin supaya harga pangan tuh rendah ya. Dan kita nggak scarce ya, kayak kemarin-kemarin itu kita beli beras berapa tuh? 70.000 ya. Padahal biasanya 50.000, 60.000 gitu. Ya saya sih sudah dari sisi saya mungkin Miss Sonang atau Miss Budi ada tanya lagi mungkin? Bisa sudah selesai. Baik, masih ada waktu, silakan. Siapa tahu ada di antara audiens nih yang ingin banget bertanya ya. Ini mau bertanya. Ini kesempatan loh. Ayo. Ayo. Erik akan bertanya, silakan Erik. Ya, terima kasih untuk presentasinya Michelle. Terima kasih untuk presentasinya Michelle. Saya sebagai seorang ilmuwan juga mengerti betapa pentingnya makanan atau stabilitas pangan dalam suatu negara. Dan saya merasa Michelle juga pernah berkompetisi atau mengikuti kompetisi yang ada topik ini. Ya, lalu pertanyaan saya rada simpel sih, cuman apakah ada risiko yang mendatang dengan menggantikan pola makan sehari-hari dengan GMO? Terima kasih Erik untuk pertanyaannya. Tapi mohon maaf, maksudnya risiko dari sisi mana ya? Kalau Ya, boleh tahu. pertanyaannya bisa diperjelas ya, sesama MUN ya. Cuman risiko kesehatan sih. Risiko kesehatan. Ya. Terima kasih Erik untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya untuk risiko kesehatan, GMO ini sudah diregulasikan menurut regulasi yang ada di Indonesia itu harus komposisinya dan targetnya itu tidak boleh yang di luar dari pangan non-GMO. Jadi harusnya standarnya itu sama dengan makanan sehari-hari kita. Jadi seharusnya jika diteliti dan dicegah dengan baik, GMO itu tidak akan mempengaruhi terlalu banyak terhadap kesehatan, hanya seperti makanan biasa saja. Oke, Erik gimana? Sudah menjawab. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Dari kelas 11? Kelas 11? Enggak ada. Oke. Mr. Budi mau nanya lagi? Kayak mau bertanya gitu wajahnya, enggak. Mr. Zorin, sudah? Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari panelis, maka selamat ya Michelle. Kamu sudah bisa mengerjakan karya ilmiah kamu 9 bulan ini luar biasa ya. Kamu termasuk orang yang sering juga berdiskusi dengan saya ya, dengan Ibu Putri. Menanyakan hasil-hasil yang kamu dapat dan tadi kamu juga bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh panelis, berdiskusi dengan baik dan juga dari teman-temannya ya. Baik, kita akan masuk ke sesi berfoto.